Aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Hari ini kita belajar tentang bangsa Israel yang akhirnya sampai di dekat tanah Kanaan, negeri yang sudah Tuhan janjikan sejak lama. Tapi ada satu masalah besar. Di depan mereka ada sungai yang sedang meluap. Sungainya dalam, airnya banyak dan mengalir deras. Bagaimana mereka bisa menyeberang? Yuk kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, sungai apa yang harus diseberangi bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan? Apakah sungai Nil, atau sungai Yordan, atau sungai Efrat, atau sungai Tigris? Kamu benar, sungai Yordan. Bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi saat itu air sungai sedang meluap dan mengalir deras. Tidak ada jembatan atau perahu. Kelihatannya tidak mungkin untuk diseberangi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menolong bangsa Israel menyeberang sungai Yordan? Apakah Yosua, atau malaikat, atau Tuhan, atau Raja Kanaan? Tepat sekali, Tuhan! Dulu Tuhan menolong bangsa Israel saat Musa memimpin. Sekarang Tuhan juga menolong mereka saat Yosua memimpin. Tuhan menepati janjinya untuk selalu bersama umatnya. Pertanyaan ketiga, siapa yang berjalan lebih dulu membawa tabut perjanjian menuju sungai Yordan? Apakah anak-anak, atau Yosua, atau orang tua, atau para imam? Jawabannya adalah para imam. Tuhan memerintahkan para imam yang membawa tabut perjanjian berjalan lebih dulu menuju sungai Yordan. Dan mereka taat kepada perintah Tuhan. Saat mereka taat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang terjadi ketika kaki para imam yang membawa tabut perjanjian menyentuh air sungai Yordan? Apakah airnya membeku? Atau air berhenti mengalir? Atau air terbelah? Atau airnya semakin deras? Benar, air sungai Yordan berhenti mengalir. Begitu kaki para imam menyentuh sungai Yordan, Tuhan membuat air sungai berhenti mengalir. Airnya terus tertahan jauh di depan, sehingga dasar sungai menjadi kering, dan bangsa Israel bisa menyeberang dengan aman. Berapa batu yang harus diambil orang Israel setelah mereka selesai menyeberang sungai Yordan? Apakah 7 batu, atau 10 batu, atau 12 batu, atau 40 batu? Jawabannya adalah 12 batu. Tuhan memerintahkan Yosua mengambil 12 batu dari sungai Yordan dan menyusunnya di Gilgal, tempat mereka berkemah setelah menyeberang. Wah, hebat, kamu sudah menjawab setengah kuis ini. Yuk lanjut. Apa yang harus diceritakan kepada anak-anak mereka tentang 12 batu yang didirikan di Gilgal? Apakah batu-batu itu sangat cantik? Atau pertolongan Tuhan di sungai Yordan? Atau batu-batu itu sangat berat? Atau batu itu memiliki kekuatan super? Tepat sekali, pertolongan Tuhan di sungai Yordan. 12 batu itu didirikan sebagai peringatan akan pertolongan Tuhan. Saat anak-anak bertanya tentang arti batu-batu itu, orang tua harus menceritakan bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tuhan ingin setiap generasi mengenal kuasa dan kesetiaannya. Sama seperti saat ini kita belajar firman Tuhan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan kepada umatnya dan kepada kita juga. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi setelah semua orang selesai menyeberang sungai Yordan? Apakah turun hujan lebat? Atau air sungai kembali mengalir? Atau terjadi gempa bumi? Atau matahari tidak bersinar? Benar, air sungai kembali mengalir. Setelah semua orang selesai menyeberang dan para imam keluar dari sungai, air sungai Yordan mengalir kembali seperti semula. Tuhan sangat berkuasa. Selain di sungai Yordan, di mana Tuhan pernah menolong bangsa Israel menyeberang tanpa perahu dan jembatan. Apakah sungai Nil atau sungai Tigris?
atau Laut Teberau, atau Laut Yavo? Kamu benar, Laut Teberau. Dulu Tuhan membelah Laut Teberau saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga menghentikan aliran sungai Yordan saat Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa! Tuhan tetap setia menyertai bangsa Israel walaupun pemimpin mereka berganti. Tuhan juga selalu bersamamu sampai hari ini. Perayaan spesial apa yang dilakukan bangsa Israel setelah mereka masuk ke tanah Kanaan? Apakah Paskah, atau Purim, atau Pentakosta, atau Natal? Jawabannya adalah Paskah. Bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengingat Tuhan yang telah menolong nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Dan mereka akhirnya sampai di tanah Kanaan, tepat seperti yang Tuhan janjikan. Pertanyaan terakhir, di kitab Perjanjian Lama mana kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ditulis? Apakah kitab Kejadian, atau kitab Keluaran, atau kitab Hakim-Hakim, atau kitab Yosua? Kalau kamu menjawab kitab Yosua, kamu benar. Kamu bisa membaca kisah ini di Yosua pasal 1, 3, dan 4 ya. Keren, kamu sudah menyelesaikan kuis hari ini. Dari kisah ini kita belajar. Pertama, Tuhan selalu setia pada janjinya. Kedua, Tuhan ingin kita percaya dan taat kepada pimpinannya. Meskipun bangsa Israel sudah tiba di Kanaan, tapi kisah mereka belum selesai. Apa yang akan terjadi setelah mereka masuk ke tanah Kanaan? Kita akan bahas di kuis berikutnya. Jangan lupa baca Alkitabmu setiap hari. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.